Fun Smart Academy adalah sekolah anjing terbaik di Indonesia. Peralatannya profesional, lengkap dan nyaman. Metode pelatihannya sangat jelas dan nyata hasilnya. Bas adalah salah satu hasil pelatihan di Fun Smart Academy. Fun aja dulu, nanti juga smart. Tamrin di sini, fun aja dulu, nanti juga smart. Oke, kita ada kedatangan murid. Namanya siapa dulu? Nama saya Natalia. Ini namanya siapa? Ginger. Mungkin biodatanya dulu. Umurnya si Ginger. Ini Ginger umurnya sekarang 10 bulan. Jenis kelaminnya betina. Red toy poodle. Yeah. Nah, mungkin kemarin kita sempat latihan, habis latihan terus Cici sempat ngobrol tuh. Nah, kenapa sih si Ginger ini mau dilatih atau di sekolah di Fun Smart? Tadinya sih nggak kepikiran kalau anjing itu kita harus latih ya. Jadi soalnya pas ini juga anjing pertama keluarga kita, jadi nggak dari kita juga sebenarnya nggak ada pengalaman sama sekali nih buat pelihara anjing tuh gimana. Cuma kita udah baca-baca di Google, YouTube kayak kalau anjing beginilah kayak pengetahuan dasar cara pelihara anjing. Kayak kalau harus latihan pipis cuman taunya latihan pipis itu di underpad. Nah kebenaran pas kita beli dari breedernya itu emang di tempat breeder juga latihan pipisnya toiletnya itu pakai underpad itu yang perlak gitu ya kayak perlak itu, dan pas datang itu oke banget tuh kok. Maksudnya pas datang pipis selalu di underpad, pup juga selalu di underpad. Jadi kita wah bener nih untung beli sama breeder ini gitu. Maksudnya kayak ya buat keluarga kita yang maksudnya belum pernah pelihara anjing, punya anjing pipis di tempatnya, pup di tempatnya udah seneng lah. Maksudnya kayak udah nggak ada masalah. Itu kayaknya sebulanan gitulah, sebulan 2 bulan. Terus mulai tuh dia kan kalau tidur sama kita nih karena emang agak takut guntur gitu loh, suara keras dia agak takut. Terus kayak anak saya juga suka banget. Jadi taunya anjing masih kecil harus disayang gitu. Nah karena tidur sama kita lama-lama, tapi kalau di kasur anak saya dia nggak pernah pipis nih. Nah itu pertama sekali lucu ya, pikir dan kebenaran emang kasur yang punya anak saya itu kasur baru, sayang juga kan, cuman tapi ya sudahlah, pikir cuman pipis di kasur, mungkin kita lupa. Jadi terus kita akalin tuh beli kayak pagar baik apa sih yang penghalang itu biar si Ginger itu nggak bisa naik ke kamar atas gitu, ke kamar anak-anak, karena emang kita lihatnya pipis tuh cuman di kasur anak-anak. Kalau dia di bawah dia nggak pipis, jadi kayak sengaja ke atas buat pipis. Udah terus pernah ketahuan lagi tuh, kita di depan kamar tuh kan ada karpet ya, kayak keset, ada berapa kali kalau keset tertentu dia pipis di kayak karpet, tapi karpet yang lain enggak. Terus kita cari tahu ternyata mungkin itu belum cari tahu, ternyata kita masih bingung dulu tuh kenapa dia bisa pipis gitu, kan udah pinter nih sebulan 2 bulan dari kecil selalu di underpad, kenapa tiba-tiba kayak gitu. Duh gimana ya gue bilang. Terus ngobrol-ngobrol sama suami, ini kayaknya anjing ini perlu kayak kita training apal deh, atau biar dia tuh pipis nggak sembarangan, soalnya kita ibaratnya nggak ada pendidikan tentang itulah, nggak ngerti sama sekali, mau nanya sama siapa juga. Yang lain punya anjing ya cuma sekedar pet yang sama-sama pipis sembarangan, sama mereka diambil dibuang ya sudah gitu. Maksudnya ya terus cari nih, coba apa ya kita cari sekolah anjing. Nggak tahu sih kenapa kepikiran di sekolahin, mungkin karena emang pernah punya saudara punya anjing di sekolahin, jadi emang udah tahu sebenarnya ada sekolah anjing, cuma sekolahnya ngapain nggak tahu gitu. Nah dari situ cari di Google ketemu tuh, nggak tahu nih Fun Smart pinter nih, nggak tahu pakai Google Ads, nggak tahu emang banyak yang cari, kalau diketik sekolah anjing muncul dia paling atas. Beneran, jadi kita nggak perlu scroll sampai paling bawah gitu loh. Terus sebenarnya saya juga nggak nyari sekolah anjing lainnya, cuman itu satu doang kok. Jadi emang nggak telepon yang nggak compare ke tempat lain, karena emang pas lihat kok alamatnya nggak terlalu jauh banget ya, dari rumah ke sini sekitar 4 kilo lah, jadi mungkin masih oke gitu loh. Jadi kita nggak kepikir coba deh yang di sono yang di sini, karena secara tempat juga udah oke. Jadi terus waktu pertama tahu sebenarnya nggak langsung WA juga kayak oh iya nih Fun Smart gitu kan.
Terus tapi pas si Ginger juga kok pipis lagi gitu kan, udah WA aja gitu. Terus WA terus kan nanya nih, oh iya ditanyain, mau nanya pertama pasti kita nanya berapa dulu dong harganya ya kan. Terus udah tuh dikasih tahu harganya, waktu lihat harganya gitu, kaget sih, agak kaget, maksudnya ya nggak bukan sesuatu yang murah banget, bukan sesuatu yang murah lah, cuman tapi di sisi lain aku juga penasaran sama suami saya, kayak ini Fansmart mau kasih harga segitu, jaminannya apa? Kok berani banget sih ngasih harga segitu? Kalau aku dari sisi aku kayak gitu sih, kayak kok berani sih ngasih segitu, lu berani kasih apa ke gua ya, gitu? Kayak brand-brand ngetop gitu ya? Iya, kayak Adidas, emang Gucci, iya gitu. Emang lu bisa jamin nih anjing gua nggak pipis sembarangan lagi gitu loh, maksudnya kayak ya udah kalau emang dengan harga segitu anjing gua nggak bisa nggak pipis sembarangan, pikir saya sama suami saya ya sudah lah, nggak apa-apa, kayak maksudnya pengalaman bayar mahal ada biaya tapi habis itu kita enak gitu loh, nggak terlalu oh ya nih pipis, kalau nggak salah-salahan, Cah ini kan anjing kamulah yang bersihin. Mami mah maunya enak kalau yang pas lagi pipis yang suruh bersihin. Giliran sayang mami, jadi berantem kan kita. Okay. Jadi coba terus, tapi masih belum yakin juga nih mau join apa enggak, cuman udah 50% lah. Terus pikir-pikir lagi, coba deh ditelepon. Kalau WA doang tuh kan nggak jelas, bener nggak? Jadi saya coba nih telepon. Sebenarnya juga nggak tahu yang telepon itu bakal yang punya atau apa sih namanya, adminnya nggak tahu. Tapi pas telepon sih saya ada nanya-nanya kayak ini pipis ntar caranya gimana? Pas pipis caranya gimana? Terus dijelasin nih, terus tanya namanya siapa? Oh namanya Tamrin katanya. Terus dikasih tahu. Nanti kalau pengen anjingnya pipis nggak sembarangan nih begini gitu kan. Terus aku pikir, terus aku bilang sama suami saya, nama suami saya kan Marvel. Vel, ini tadi yang sekolah anjing si Fansmart ini harganya mahal sih, gua bilang segini gitu. Mahal menurut saya ya. Jadi kalau mahal itu saya nggak bilang Fansmart itu mahal, tapi ya relatif mahal buat saya gitu. Maksudnya ya pengeluaran lah, ini maksudnya kan kalau kayak anak ya pasti harus disekolahin, kalau anjing kan nggak harus gitu sebenarnya kan, ada pengeluaran ekstra. Terus saya bilang ke suami saya, tapi ini kayaknya orangnya bener deh, harganya mahal soalnya lu mau nggak gitu kan. Soalnya aku nanya nih cara biar dia pipis nggak sembarangan gimana cara, dia jelasin loh, aku bilang dari A sampai Z malah. Jadi terus aku pikir kan padahal kita belum les ya, aku bilang gitu. Jadi belum les aja dia mau cerita, aku bilang gitu. Pasti dia bisa bantuin kita lah biar solve problemnya tuh di mana gitu, biar kalau kita salah tuh nggak semakin salah. Dan waktu itu kayaknya Ginger udah mulai nggak gitu doyan makan deh. Makanya pilih-pilih bukan ngedoyan makan. Jadi ya udah langsung kita janjian mau datang lesnya hari apa. Udah sih kalau kita langsung datang aja datang langsung mulai. Malah kayaknya mungkin saya udah langsung bayar dulu sebelum datang ke sini, karena emang niatnya bukan lihat-lihat cocok apa nggak cocok, karena emang niatnya pengen si Ginger ini nggak sembarangan gitu. Nah gitu aja sih kalau awal mula perkenalan sama Fansmartnya. Nah ini nanti dia tanyanya 1 menit, jawabnya 10 menit ya? Iya benar, nanyanya cuma satu, gimana caranya biar nggak pipis sembarangan. Terus yang diomongin masuk akal, ternyata menurut Tamrin itu kalau underpad, keset, sama kasur itu mungkin dia punya teksturnya sama, jadi dia nggak bisa bedain. Jadi bukan satu, memang karena mungkin umurnya dia agak mau coba-coba buat nakal, tapi nggak sepenuhnya dia tuh bener-bener nakal sebenarnya. Karena itu mungkin kok ini mirip, jadi sebenarnya aku harus pipis di mana, dia bingung sendiri gitu. Nah makanya pas di Fansmart itu sampai sekarang pun proses latihannya jelas banget kan, teori dulu, terus bahkan teorinya ini level 1-nya gini, level 2 gini, pokoknya gini gitu kan. Betul. Jadi nanti Cici kalau andaikan berhenti dari Fansmart pun bisa improve sendiri di rumah. Nah kedua, biasa nanti langsung praktek kan? Iya, kita langsung praktek. Biasa praktek pun kalau cara ini nggak bisa, yaudah kita skip aja. Dan kita coba cari, kita coba cari yang lain. Cari bakat yang lain. Dan yang pasti kalau udah dikasih tauin caranya gimana, dilakuin di rumah. Karena kalau misalnya cuma ngedengerin, oh iya nih biar nggak pipis sembarangan, biar ini caranya begini, tapi kita nggak action, gitu ya tetap aja kayak gitu, nggak berubah, karena emang yang disaranin tuh beda, nggak pakai underpad, dan emang harus ada gimana pun kalau mau anjing kita bagus, kita kayak ada
ada sesuatu yang kita lakuin lah. Kayak ternyata kita memang harus sediain tempat dia khusus, bawa dia keluar. Nah itu kan butuh komitmen dari kita. Kalau kita cuman dateng terus nggak dilakuin, ya tetap nggak akan berhasil juga gitu. Ya jadi intinya kalau toilet training cuma butuh spot tempatnya. Tempatnya aja. Terus ada alatnya sendiri khusus, nah, kayak rumput gitu. Terus ketiga ya repeat yang tadi, sering-sering bawa ke sana. Terus nggak usah takut kalau yang rumahnya misalnya nggak punya rumput, ya tadi yang Ko Tamrin bilang selalu ada cara untuk apa ya, kayak nggak ada cara pertama ada cara kedua gitu loh. Kalau buat yang nggak punya taman, Ai juga nggak punya taman. Jadi beli kayak rumput sintetis gitu sama beli tatakannya udah. Jadi ditaruhin di balkon aja. Terus kalau yang nggak punya balkon mau di kamar mandi pun bisa. Cuma mungkin harus sering dibersihin. Jadi setiap segala sesuatu tuh pasti ada caranya. Ada caranya, cuman mungkin cara lain ada kesulitannya sendiri. Yang paling gampang ya kalau punya taman ya, karena kita nggak ada ngelakuin apapun itu. Tapi kan kita harus sesuaiin juga sama kondisi rumah kita gitu. Jadi nggak ada alasan bahwa anjing itu nggak bisa dilatih. Semua pasti bisa dilatih. Jadi yang nggak bisa caranya beda-beda. Tergantung manusianya, tergantung ownernya. Yang kata bisa nggak bisanya itu dari ownernya. Dari ownernya. Kalau ownernya memang bilang bisa pasti bisa. Nggak punya waktu buat nganterin keluar atau apa, ya nggak akan bisa. Dan kalau menurut dia pipis sembarangan nggak masalah, ya udah berarti memang bukan masalah buat dia. Ya terus untuk menuju ke fun spotnya diambil fun aja. Toh sampai sini kita ya sambil olahraga, main-main, ketawa-ketawa. Pernah aja kalau kita misalnya main sama Ginger, ketawanya pasti banyak banget. Kan? Kita ketawa soalnya kadang kalau anjing ada yang lucu tiba-tiba dia bisa melakukan hal baru. Gitu-gitu. Nah tiba-tiba dia juga bisa, kita puas banget, bangga banget. Ya kan, terus orang nanya ya kan, nah ini latih siapa sama siapa? Latih sendiri. Oh iya, terus di Fun Smart kenapa akhirnya saya mau les di Fun Smart tuh tadi untung Ko Tamrin bilang sekolah les anjing yang lain tuh murah, beneran murah, saya nggak bohong. Tahu murah, maksudnya dalam artian murah ya udah anjingnya disuruh duduk apa-apa, tapi pelatihnya yang latih. Nah, si Fun Smart ini kenapa saya tertarik walaupun lebih mahal dari yang lain? Karena dia bilang ntar yang diajarin tuh kamu loh. Dia bilang kalau nanti misalnya you punya anjing lagi atau apa juga masih bisa trainingin lagi. Jadi nggak stuck di satu anjing doang. Itu juga salah satu kenapa mau pilih Fun Smart. Bilang mahal karena dibandingkan dengan yang lain, karena yang lain metodenya yang saya tahu, yang beberapa misalnya kenalan saya memang sekolahin anjing itu jadi lebih ke anjingnya itu kayak dibawa atau gurunya dateng, anjingnya dilatih tanpa ada peran dari si ownernya. Jadi pokoknya ntar tahu-tahu anjingnya bisa duduk, di ownernya ngeliat ini nih ya udah bisa duduk, udah bisa ini. Iya lucu sih kalau pas ada pelatihnya. Kalau pelatihnya pulang yang kasih suruh duduk siapa? Nakal lagi ya kan? Iya nggak bisa, dia nggak bisa duduk. Jadi ya kita bilang dia lucu pas pelatihnya datang gitu aja. Ya makanya murah. Nah ini bagus nih kalimat ininya. Jadi kalau tadi ini cerita ini poin yang paling tadi barusan tuh bagus banget. Jadi gini, kalau kita nggak ikut interaksi, jadi ini kalimatnya adalah ini anjing siapa ya kan? Anjing pelatihnya atau anjing kita? Karena kalau anjing kita perintah ogah-ogahan, giliran pelatih yang perintah dia nurut. Ya pertama. Kedua, nanti kalau beli anjing lagi ya tadi kita nggak tahu caranya. Terus ketiga, ya tadi kalau anjingnya nakal lagi atau gimana atau menjadi galak lagi, kita juga nggak tahu caranya. Jadi panggil lagi. Terus tadi kan saya bilang mahal, tapi sebenarnya enggak kalau dihitung bener-bener. Contoh, mungkin anjing yang tadi aku bilang latihan anjing itu kan murahnya. Aku bilang murah berarti mungkin bisa setengah lebih lah. Ya bisa 3 juta lah tempat lain gitu ya misalnya. Ya mungkin. Tapi coba kalau dia enggak satu anjing dulu ngomong satu anjing ya. Kalau misalnya dia itu nurutnya sama orang itu lesnya bertahun-tahun, kalau nggak ada orang itu kaliin aja. Nah kalau di Fun Smart kan cuma sekali mahal, tapi bisa selamanya. Jadi kayak jadi kayak orang bilang tuh mahal di awal gitu loh. Kalau yang satu itu kesannya murah, tapi kayak lu cicil terus. Ya udah kalau misalnya lu udah stop bayar ya udah anjing lu nggak bisa apa-apa lagi gitu. Ya, sebenarnya di situ sih. Iya, cuma kalau yang satunya kan pasti oh iyalah sana aja soalnya murah. Kalau kita nggak lihat ke depannya ya. Dan mungkin nggak gitu dipikirin gitu loh, kok kayak cuman oh ya udahlah panggil guru gitu. Nah gitu jadi sih. Makanya jadi kalau saran saya anjingnya dilatih sama si ownernya. Nah berarti pertanyaan berikutnya, kira-kira hasilnya bagaimana nih ekspektasinya?
selama ini kan baru hitungan berapa bulan kan? Oh iya, ya. Oh seneng banget lah, soalnya ekspektasi saya kan cuma nggak pipis dan pup sembarangan. Coba bayangin, bayar ke Fansmart, ekspektasinya cuma pipis sama berak nggak sembarangan. Ternyata sampai sini, banyak. Bisa parkour, bisa agility, bisa salam, bisa duduk, bisa macam-macam, kayak skill-skill juga bisa. Ternyata skill-skill itu semua ada caranya. Jadi nggak, oh iya kok bisa ya, ternyata emang semua ada caranya. Kayak kita diajarin lah, oh gimana sih caranya renang, oh tangannya harus ke atas misalnya gitu. Sama nih kalau anjing biar duduk, oh caranya harus begini gitu. Nah, makanya jadi ownernya pintar duluan dibanding. Iya, pertama susah banget karena harus kita yang hafal caranya, karena kalau enggak kan kita kagok ya, belum pernah pegang ngelatih anjing. Cuma lama-lama itu fun. Fun aja dulu, nanti juga semua. Iya. Oke, jadi kurang lebih hasilnya udah ada. Nanti ada videonya si Ginger nih, nanti terakhir ya. Kita ada tayangannya ya. Iya. Terus terakhir, mungkin kesan-kesan, pesan-pesan buat Fansmart Academy. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya banyak, soalnya dia selalu menemukan berbagai cara buat ngatasin setiap anjing itu, kalau menurut saya, karena setiap anjing itu ternyata beda-beda. Saya kan sebelum punya anjing ya nggak tahu, pikir ya anjing cuma makan, ya diajarin pasti bisa. Nggak tahu ternyata kayak ada fase-fase anjing gitu, kayak nanti jadi nakal di umur berapa atau apa. Terus kan di Fansmart ada apa tuh latihan grup ya kok. Jadi kita banyak lihat ketemu anjing-anjing lain juga. Jadi kayak kita tahu, oh ternyata anjing itu tuh mungkin memang punya kelebihan di situ. Kalau anjing jenis ini tuh di sini gitu. Terus ya itu selalu ada cara lah, kayak Ginger ini sebenarnya sekarang agak kurang tertarik sama makanan, tapi kok Tamrin selalu cari cara biar gimana sih si Ginger tetap punya kemampuan, gimana naikin skillnya gimana. Soalnya kalau nggak tertarik cara ini, kita coba pakai cara ini gitu. Jadi nggak, oh ya kalau nggak bisa duduk ya udah berarti nggak usah duduk, kita cari yang lain. Tetap bisa duduk, cuma mungkin duduknya agak lebih lama gitu. Kita muter, oh ya udah kalau duduknya agak susah, berdiri dulu deh. Berdirinya bisa, nanti duduk dipikirin, oh ya nih biar si Ginger mau duduk, pakai cara ini dicoba, ternyata ntar cara yang itu berhasil gitu. Jadi kalau di Fansmart tuh selalu ada caranya. Dan nggak pelit ilmu sih. Wah ini. Dan nggak pelit ilmu sih, semuanya dikasih lihat sih. Coba aja mau nanya apa aja, pasti dikasih tahu. Tapi anjingnya bisa apa nggak tahu, tergantung kitanya lagi. Kitanya mau ngelatih apa enggak. Saya pakai bas biasanya. Iya, kalau anjingnya nggak bisa. Urutannya gini nih, caranya prosesnya gini. Iya, biasanya Kota ini punya anjing andalan. Itu andalannya anjing-anjing lain juga tuh buat ngajarin Ginger, anjing-anjing lain tuh contohnya. Soalnya kadang anjing juga kalau ngeliat anjing lain tuh jadi kepengen ya. Jadi kayak ngikut-ngikut gitu loh. Kayak Ginger kan pertama datang kan takut tuh. Oh ya, Ginger ini termasuk yang takutan sama anjing lain. Ketemu bas kencing. Iya. Dulu, terus gemeteran. Iya, gemeteran. Akhirnya tahu gimana caranya? Pasang tali, ditarik. Bas perlu lari, dia ikut lari gitu. Sekarang happy dia. Dia happy. Udah bisa main sama grup yang kemarinnya. Iya, udah bisa main. Kemarin dia serba takut. Bisa kencing, bisa gemeteran. Iya. Terus kalau kekurangan, tadi kelebihan, kekurangan. Nggak ada aja lah. Oh iya, emang nggak ada sih. Sementara sih belum nemu ya, soalnya yang tadinya bilang katanya jamnya jangan ganti-ganti, ternyata ganti. Kalau emang kita nggak bisa, ya asal nggak sengaja ya. Mana yang tidak saling merepotkan lah, kita jadi murid juga tahu diri. Kok Tamrinnya juga orangnya, oh ya udah, kalau emang nggak bisa dan alasannya reasonable ya, nggak yang benar gini, minggu ini nggak bisa, terus ganggu jadwalnya dia juga kan. Betul. Nggak enak lah kalau misalnya kalau lu mau minta tolong atau apa ya jangan yang merepotkan. Selama ini sih kok Tamrin nggak ada masalah. Jadi menurut saya di Fansmart sampai sekarang sih belum ada nggak suka nih kenapa gitu. Malah yang tadinya buat saya ngelatih anjing itu beban, sekarang lama-lama seneng. Tadinya males banget loh, kayak ya kan udah bayar sampai rumah masih harus latih, aduh kayak capek banget, males banget. Minggu pertama, minggu kedua tuh kayak ogah-ogahan, tapi udah kesini-sini kayak oh iya hari ini belum latih, oh iya hari ini belum, nanti nih jam 5 pasang alarm takut lupa buat itu. Jadi kayak sekarang buat Ginger pokoknya setiap hari harus latihan, nggak ada makan free. Setiap kali makan harus dia do something dulu,
Kalau emang kita nggak ada waktu, ya udah yang paling simple cuma duduk di look, panggil nama, apapun itu harus do something lah. Gitu aja sih. Nah, makanya jadi kita latihnya jadi nagih karena nanti ownernya karena udah tahu caranya. Ya, dan di rumah kalian bisa repeat apa yang memang udah kalian latihan. Jadi kadang penasaran sendiri, aduh kok si Ginger nggak bisa guling sih? Pasti itu sebenarnya bukan Ginger nggak bisa guling, tapi tangannya kita itu nggak bisa ngarahin Ginger buat latihan guling-guling. Saya latihan guling Ginger itu sampai pakai boneka anjing karena saking bingung ini tangannya kita muterinnya gimana ya, karena dia ngikutin gerakan tangan kita. Jadi semakin kita sering latihan ya semakin anjingnya semakin gampang buat anjingnya. Gitu sih. Nah, kalau di fun spot itu memang kita utamanya body signal dulu sih, nanti baru voice signal. Iya. Oke, nanti dari video ini nanti terakhir ada ya actionnya si Ginger, ya, beberapa triknya dia, nanti nonton sampai habis. Yang penting pokoknya setiap kali kita latihan itu mesti fun, karena kalau kita fun, anjingnya juga ikut fun. Kalau kitanya stres, mendingan skip aja, nanti dilanjutin 1-2 jam berikutnya. Yang pasti pokoknya anjing Anda dilatih terus, semoga menjadi anjingnya disayang, ya kan, terus menjadi kebanggaan keluarga, terus bisa menjadi ada prestasi itu nggak selalu menang lomba, tapi bisa ya nurut, pinter, bisa showin ke teman, itu juga ada prestasi. Ya, bagus-bagus bisa masuk TV, masuk ke pertandingan gitu. Nah, yang pasti pokoknya konsisten, terus pasti ada hasilnya. Betul. Oke, ada tipsnya lagi terakhir, pesan-pesan buat dog owner yang mungkin belum latihan malah, atau yang punya anjing yang problem, gimana tipsnya? Nggak usah mikir latih itu jadi beban. Tipsnya dari saya sih ya udah lakuin aja, karena kalau kita segala sesuatu kalau kita ngelakuinnya tiap hari lama-lama jadi kebiasaan. Jadi nggak usah dipikir aduh harus ngelatih, udah cuek aja lah pokoknya. Begitu ngeliat anjing latih, nggak perlu mikir yang oh ya nih saya harus 10 menit 10 apa, lupain semua yang kayak gitu-gitu. Juga bikin ke diri kitanya fun dulu. Nggak jangan ke anjingnya doang yang fun tapi ternyata orangnya nggak fun, jadi orangnya juga dibikin fun. Ya udah sambil jalan kita latih cuma duduk, ntar kita ngapain ya sesuaikan sama kesibukannya aja. Betul. Kalau dan ini kegiatan positif loh. Iya. Ya kan? Kita berolahraga tadi, terus kita juga banyak ketawanya. Iya. Ya kan? Berkeringat. Jadi ini kegiatan positif. Iya, ini juga bisa buat olahraga kita yang misalnya kita kurang banget olahraga, kan punya anjing bagus banget tuh. Kan kita kayak harus ada berapa ribu langkah, jongkok, berdiri, lari. Ntar belum ikut loncat berdua. Jadi kayak pasti otomatis kita ada gerak tiap hari. Kalau nggak percaya coba kalau cuman kerja di kantoran duduk sehari buka HP-nya, buka jam tangannya berapa langkah. Nanti kalau udah punya anjing cek lagi berapa langkah, berapa kalori yang kebuang, ya lumayan ketimbang cuma duduk-duduk doang gitu. Gitu aja sih kalau dari saya. Oke, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye. See you. Tos dulu. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.